Pernah nggak sih kalian lagi asik scrolling TikTok atau Reels, terus nemu video viral tentang dua lautan yang bertemu tapi airnya nggak menyatu? Kelihatannya kayak editan atau glitch di dunia nyata kan? Ada garis tegas yang memisahkan air biru pekat dan air yang lebih keruh atau kehijauan. Banyak orang langsung bilang, wah ini bukti mukjizat. Tapi ada juga yang skeptis dan bilang, itu cuman efek cahaya doang. Nah, di episode Garis Nalar kali ini, kita bakal deep dive secara harfiah ke fenomena ini. Kita nggak cuma bakal bahas visualnya yang estetik dan instagramable itu, tapi kita bakal bedah apa sih yang sebenarnya terjadi di bawah permukaan air sana menurut kacamata sains modern. Dan yang bikin makin menarik, kita bakal sandingkan fakta ilmiah ini dengan beberapa ayat di Al-Quran yang udah spill soal fenomena ini ribuan tahun sebelum teknologi sonar atau kapal selam ditemukan. Apakah ini cuma kebetulan puitis atau ada pesan edukasi yang lebih besar buat kita semua? Siapkan mental kalian buat mind blown, karena kita bakal narik garis nalar antara rahasia samudra dan wahyu suci. Dalam Al-Quran, fenomena bertemunya dua massa air ini disebutkan di beberapa tempat dengan diksi yang sangat spesifik. Pertama, kita lihat di Quran Surat Ar-Rahman ayat 19-20, yang artinya, dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Lalu, ada lagi di Quran Surat Al-Furqan ayat 53 yang nambahin detail lebih spesifik, yang artinya, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir, berdampingan, yang ini tawar lagi segar, dan yang lain sangat asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Ayat-ayat ini nggak cuma bilang ada laut, tapi menekankan pada kata barzakh atau batas, dan kondisi air yang berbeda identitasnya. Satunya segar, tawar, satunya lagi asin pahit. Untuk ukuran kitab yang turun di tengah masyarakat padang pasir yang jauh dari eksplorasi laut dalam, narasi ini tentu sangat mengundang rasa ingin tahu ilmiah kita. Kenapa harus ada kata batas yang tidak tembus? Apa maksudnya air bisa bertemu tapi nggak campur? Yuk, kita bedah pelan-pelan. Para ulama klasik seperti Ibnu Katsir atau Imam At-Tabari saat menafsirkan ayat ini bersandar pada makna bahasa dan observasi lahiriah yang tersedia di zaman mereka. Kata maraja diartikan sebagai membiarkan mengalir atau saling berpapasan. Menariknya, para mufasir menekankan pada kata barzakh. Secara literal, barzakh berarti penghalang atau sekat. Di masa lalu, tanpa bantuan satelit atau alat ukur kadar garam, para ulama memahami ini sebagai kekuasaan Tuhan yang menjaga agar laut yang luas tidak mendominasi atau merusak sumber air tawar yang dibutuhkan manusia. Mereka melihatnya sebagai mukjizat pemisahan, meskipun airnya cair dan secara logika seharusnya saling bercampur secara instan, Tuhan menciptakan mekanisme tak kasat mata yang menjaga identitas masing-masing air. Ulama kontemporer kemudian memperluas tafsir ini dengan melihat bahwa ayat di Ar-Rahman bicara tentang dua laut, sama-sama asin, sedangkan di Al-Furqan bicara tentang muara, pertemuan tawar dan asin. Perspektif tafsir ini sangat konsisten. Mereka melihat fenomena ini bukan sekadar pemandangan alam, tapi sebagai tanda ayat tentang keteraturan alam semesta. Mereka memandang bahwa keseimbangan ekosistem ini disengaja agar kehidupan di bawah air, baik yang di air tawar maupun asin, bisa tetap bertahan di habitatnya masing-masing, tanpa terganggu oleh perubahan drastis sifat air di sekitarnya. Sekarang, mari kita panggil kacamata sains. Dalam oceanografi, fenomena ini disebut sebagai halocline. Jadi begini ceritanya, air laut itu nggak semuanya sama. Air di Samudra Atlantik beda karakternya dengan air di Laut Tengah, Mediterania, atau air sungai di muara beda dengan air laut lepas. Ada 3 faktor utama yang bikin mereka ogah buat langsung campur. Salinitas atau kadar garam, temperatur, dan densitas atau massa jenis. Ketika dua massa air dengan densitas yang berbeda bertemu, mereka nggak langsung menyatu kayak sirup dalam air. Ada yang namanya tegangan permukaan atau surface tension. Bayangkan kayak minyak dan air, tapi ini sesama air. Di tempat seperti Selat Gibraltar, air Laut Tengah yang lebih hangat dan sangat asin bertemu dengan air Atlantik yang lebih dingin dan kurang asin. Perbedaan kerapatan molekul ini menciptakan dinding fisik cair. Sains juga menemukan adanya internal waves atau gelombang internal yang terjadi di area batas ini. Meskipun ada proses mixing atau pencampuran yang terjadi sangat lambat di level mikroskopis, secara makroskopis atau kasat mata, batas itu tetap terlihat jelas. Di muara sungai, fenomena ini disebut estuarine front, di mana zona transisi ini sangat penting untuk menjaga nutrisi dan kehidupan biota laut.
Jadi dinding yang dimaksud bukanlah tembok beton, melainkan hukum fisika fluida yang sangat presisi. Lalu, gimana kita narik garis nalarnya? Di sini kita harus objektif. Al-Quran menggunakan kata barzakh, batas, dan hijram mahjura, batas yang tidak tembus. Dalam sains, kita menemukan halokline dan perbedaan densitas. Kesesuaiannya ada pada fakta adanya pemisahan. Apa yang dijelaskan Al-Quran secara puitis dan deskriptif, dijelaskan oleh sains secara teknis dan matematis. Menariknya, Al-Quran di surah Al-Furqan membedakan antara pertemuan dua laut asin dengan pertemuan air tawar dan asin, yang mana secara ilmiah memang mekanismenya sedikit berbeda. Namun kita harus tetap low profile dalam menyikapi ini. Kita nggak bisa bilang Al-Quran adalah buku teks kelautan. Al-Quran memberikan isyarat atau pointers, sementara manusia tugasnya melakukan riset untuk detailnya. Perbedaannya jelas, sains fokus pada bagaimana proses molekul air itu bertabrakan, sedangkan Al-Quran fokus pada mengapa fenomena ini ditunjukkan kepada manusia. Keterbatasannya adalah sains bisa berubah kalau ada penemuan baru, tapi deskripsi Al-Quran tentang adanya batas tetap relevan lintas zaman. Isyarat ini seolah ngajak kita mikir, ada loh hukum fisika yang menjaga air ini nggak campur, keren kan? Coba deh lu teliti. Jadi, keterkaitan ini justru memperkuat nalar kita bahwa alam semesta ini punya coding yang sangat rapi. Jadi, kesimpulan besar dari perjalanan kita hari ini adalah apa yang kita lihat di video-video viral itu bukan sekadar kebetulan alam. Fenomena dua laut yang tidak bercampur adalah hasil dari orkestrasi hukum fisika yang sangat rumit, mulai dari massa jenis hingga tegangan permukaan. Dari perspektif edukasi, ini mengajarkan kita tentang prinsip diferensiasi. Di alam semesta, segala sesuatu diciptakan dengan identitas dan batasnya masing-masing untuk menjaga keseimbangan. Al-Quran sudah memberikan clue tentang fenomena ini sebagai undangan bagi manusia untuk menggunakan akalnya. Belajar agama nggak harus bikin kita nutup mata dari sains, dan belajar sains nggak harus bikin kita jauh dari spiritualitas. Justru, lewat garis nalar ini, kita sadar bahwa pengetahuan manusia yang semakin maju malah semakin menyingkap betapa detailnya petunjuk yang sudah diberikan sejak lama. Kita belajar untuk menjadi pribadi yang tidak mudah menghakimi, baik itu menolak sains maupun menolak wahyu, tapi justru mencoba mencari titik temu yang mencerdaskan. Karena pada akhirnya, edukasi terbaik adalah edukasi yang bikin kita makin rendah hati di hadapan luasnya ilmu semesta. Kalau laut yang begitu luas saja punya aturan dan batas yang harus dipatuhi, gimana dengan kita sebagai manusia? Mungkin fenomena barzakh ini bukan cuma soal air, tapi juga refleksi buat hidup kita. Bahwa ada batas-batas yang harus kita jaga demi keseimbangan hidup. Dan ada rahasia-rahasia alam yang masih nunggu buat kalian temukan jawabannya di laboratorium atau di meja belajar. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai habis. Semoga bahasan tentang samudra ini nggak cuma nambah pengetahuan kalian soal oseanografi, tapi juga bikin kalian makin kagum sama desain luar biasa di balik alam semesta ini. Kalau kalian punya pendapat atau tahu fenomena alam lain yang pengen kita bedah secara ilmiah dan perspektif Al-Quran, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe biar nalar kita makin terasa di video selanjutnya.